Setiap masyarakat Indonesia adalah pemberani. Bangsa Indonesia merupakan bangsa pejuang yang dapat merdeka dengan tangannya sendiri. Ini yang saya suka ya, kata-kata ini ya. Pemberani, pejuang. Itu yang saya suka tentang Indonesia ini. Guys, jika kita lihat sendiri dari segi kekuatan militer, Indonesia secara global lebih unggul daripada Israel. Menurut Global Firepower, Indonesia berada di peringkat ke-13 dalam kekuatan militer dari 145 negara yang lain, guys. Sedangkan kita lihat Israel berada di peringkat yang ke-18 dengan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia. Semua sudah sedia maklum, hubungan antara Indonesia dan Israel bisa dianggap kurang dekat ya, iaitu keterbatasan hubungan ini masih lagi terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Dan apa yang kita semua tahu, Indonesia telah mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel. Bahkan guys, kita lihat Indonesia tidak membuka kedutaan di Israel sebagai tanda solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan diri dari cengkeraman Israel. Jadi guys, kali ini kita mahu mereaksyenkan apakah akan terjadi jika Indonesia mengerahkan kekuatan alutsista dan militer menyerang Israel. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk channel Update Indonesia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Update Indonesia. Dan di hujung videonya macam biasa tonton sehingga habis agar tidak gagal faham dan saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Brozul Channel. Inilah yang akan terjadi jika Indonesia mengerahkan kekuatan alutsista dan militer menyerang Israel. Oh, itu judulnya guys ya. Judulnya. Okey, kita dengar apa dikatakan oleh Update Indonesia. Musiknya benar-benar rockers. Semangat itu harus ada ya. Semangat, kekuatan, mental, fizikal harus ada untuk menjadi seorang militer ya. Belum lama ini diberitakan jika Indonesia masuk daftar negara teratas yang masuk dalam bidikan Israel. Semangat. Hubungan Indonesia dan Israel sendiri bisa dibilang tidak terlalu akrab. Terbatasnya hubungan Indonesia dan Israel ini masih berkaitan dengan perselisihan Israel dengan Palestina. Ya. Indonesia yang mendukung kemerdekaan secara penuh Palestina hingga sekarang tidak memiliki hubungan secara resmi dengan Israel. Bahkan kantor kedutaan dan sebagainya tidak dibuka Indonesia di Israel. Ya, sampai sekarang kita tahu guys ya, antara Indonesia dan Israel ini tiada hubungan tidak kiralah apa pun diplomatik apa, memang tidak ada ya. Sehingga kan Indonesia tidak ada juga membuka iaitu apa orang bilang tu guys, kedutaan di Israel ya, kerana tidak mahu ada hubungan diplomatik itu. Ini sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina agar terbebas dari cengkeraman Israel. Ya, benar sekali. Pada beberapa waktu yang lalu, terdengar isu bahwa Israel juga akan menyerang Indonesia dikarenakan Israel marah karena situs-situs negara mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas dari negara Indonesia. Begitu. Jika tidak, negara Israel akan menyerang Indonesia sama dengan saat mereka menyerang Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Israel, Reuven Rivlin, saat ditemui oleh awak media di Yerusalem. Karena masalah tersebut, orang-orang Israel mengatakan agar orang-orang Indonesia tidak mencampuri urusannya dan meminta agar para hacker tanah air tidak menyerang setiap website di negara mereka. Ya guys, kita lihat bagaimana para iaitu orang kata apa? Hackers ya yang ada di Indonesia ini sangat hebat ya guys ya. Itu yang luar biasanya. Tetapi sekarang ini belum ada lagi dengar kabar hackers yang untuk membuat mensitus lagi ya, iaitu cyber yang ada di Israel itu ya. Belum ada lagi saya dengar lah buat masa sekarang ini. Jadi nanti tidak tahulah kemudian esok ke lusa ke mungkin ada ya. Okay. Dan meminta agar para hacker tanah air tidak menyerang setiap website di negara mereka. Mantan Presiden Israel, Reuven Rivlin mengatakan, Israel bisa saja menghentikan aksinya jika negara Indonesia tidak ikut campur masalah negara Israel, kecuali itu perintah atau gabungnya Indonesia dengan PBB. Kalau hanya relawan ataupun sekelompok orang yang dianggap ilegal, Israel tidak akan segan-segan membuat Indonesia bernasib sama dengan Palestina.
begitu ya urutannya. Berbicara mengenai Indonesia dan Israel, apabila disimak dari segi kekuatan militer, ternyata Indonesia secara global masih lebih unggul dari Israel. Ya, kita tahu Global ya. Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia di posisi ke-15 dunia, sedangkan militer Israel berada beberapa level di bawah Indonesia, yakni Ini pun sama juga ya. Sebenarnya Indonesia sekarang sudah di ranking ataupun di tangga yang ke-13 di dalam Global Firepower, tetapi Israel masih betul lah, memang masih ke tangga 18 lah di dalam Global Firepower. Sebab ini adalah video yang agak lama saya reactionkan, jadi mungkin belum update lagi ketika itu ya. pada ranking ke-18. Dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia, bagaimana jika suatu saat terjadi konflik antara kedua negara Bagaimana? dan mengharuskan Indonesia melakukan penyerangan terhadap negara Yahudi Israel? Ini yang kita mau dengar. Apa akan terjadi jika Indonesia mengerah kekuatan alutsista dan militer ke Israel itu? Itu yang kita mau tahu ya. Cerita, mari kita dengar. Dua negara dan mengharuskan Indonesia melakukan penyerangan terhadap negara Yahudi Israel. Itu yang kita mau tahu ya. Apa akan jadi ya? Jika suatu saat situasi genting dan mengharuskan Indonesia menyerang Israel, Indonesia akan mengerahkan 7 unit kapal frigate dan 24 unit kapal korvet, serta 5 unit kapal selam dan kapal angkut untuk mengangkut prajurit dan alutsista darat menuju Laut Merah begitu, mendekati ya? Israel yang dikelilingi negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, dan Sudan. Dari kapal perang tersebut, TNI Angkatan Laut akan menghadapi 4 unit korvet dan 5 kapal selam milik Israel. Wow, tapi kita hairan ya, walaupun kita tahu negara Israel itu dikelilingi oleh negara-negara Islam, tetapi dia tetap berani juga ya. Itu yang kita hairan tu guys. Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga guys. Kapal frigate dan korvet Indonesia akan membidik titik-titik vital negara Israel seperti sistem pertahanan udara, pembangkit listrik, kilang minyak, markas militer, port kapal, dan pangkalan udara. Sementara kapal angkut akan bersandar pada pelabuhan negara Arab Saudi untuk mengerahkan tank tempur dan alutsista darat lainnya mendekati negara Israel. Cantik nih. Tentu dengan adanya dukungan dari Harus negara-negara aja, sahabat di sekitar, Indonesia bisa dengan mudah dan percaya diri melancarkan serangannya terhadap Israel. Ya, percaya pada diri ya. Kemudian TNI Angkatan Darat Indonesia akan menghadapi 643.000 personel militer yang dimiliki Israel dengan kekuatan alutsista Israel berupa 1.650 tank serta 7.500 kendaraan tempur. Dari sisi udara, Indonesia akan mengerahkan kekuatan tempur udaranya dengan 33 unit jet tempur F-16ID, 16 unit jet tempur Sukhoi Su-27 dan 30, serta 42 unit jet tempur Dassault Rafale bersiaga di negara-negara Muslim di sekitar Israel dan akan menghadapi F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan jet tempur F-35 milik Israel. Banyaknya guys. Banyaknya ya Indonesia punya tu. Okey. Pada alutsista udara, Indonesia tidak dapat berbuat banyak karena Israel memiliki jet tempur terbanyak di dunia dengan jumlah 1.000 unit jet tempur. Banyak betul jet tempur dia. Perang adalah tentang bagaimana mengelola strategi. Mereka yang akan memenangkan peperangan adalah yang dapat mengelola kekuatan yang ada dengan strategi yang mematikan. 1,000 jet tempur Israel ada ya. Termasuk F-35 sekali. Bayangkan ya. Dahsyat saya. Macam mana ya negara kecil, macam mana sekecil-kecil Israel itu boleh ada banyaknya alutsista begitu ya. Memang dia menyiapkan negaranya untuk berperang, apa saya fikir ya. Luar biasa ya. Tapi kita tahu ya Indonesia, bagaimana kekuatan Indonesia ya. Dengan kekuatan militer, dan juga kita tahu orang Indonesia ini memang jenis, kita tahu ya, memang kita tahu bagaimana Indonesia merdeka. Kita tahu bagaimana rakyat Indonesia itu. Di balik itu, Israel kemungkinan akan mendapatkan bantuan dari negara-negara aliansi NATO meskipun tidak tergabung dalam aliansi resmi. Begitupun Indonesia, yang merupakan negara muslim terbesar dunia, serta memiliki pengaruh yang besar. Jika terjadi konflik antara Indonesia dan Israel, kemungkinan besar Indonesia akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara-negara aliansi muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, juga, serta 27 negara anggota aliansi muslim lainnya. Benar.
Brunei, ya, termasuk sekali ya. Melihat pada realitas yang ada, Indonesia memiliki sumber daya dan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan terhadap Israel, namun tidak dalam kurun waktu yang lama. Israel akan dapat memenangkan peperangan jika dapat bertahan dari serangan-serangan yang dibuat oleh Indonesia. Namun ada satu hal yang menandakan kekuatan Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara Israel, yaitu semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia dalam melawan ancaman yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia adalah pemberani. Bangsa Indonesia merupakan bangsa pejuang yang dapat merdeka dengan tangannya sendiri. Ini yang saya suka ya, kata-kata ini ya. Pemberani, pejuang. Itu yang saya suka tentang Indonesia ini. Kita dengar. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita dengar lagi sekali. Setiap masyarakat Indonesia adalah pemberani. Bangsa Indonesia merupakan bangsa pejuang yang dapat merdeka dengan tangannya sendiri. Jiwa yang pemberani dan pejuang itu yang susah untuk kita dapati ya pada rakyat lain ya. Tetapi Indonesia berbeza ya. Pemberani dan pejuang untuk mempertahankan negara. Itu yang hebatnya. Okey guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, semua sudah sedia maklum hubungan antara Indonesia dan Israel bisa dianggap kurang dekat ya, iaitu keterbatasan hubungan ini masih lagi terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina. Dan apa yang kita semua tahu iaitu Indonesia telah mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan rasmi dengan Israel itu. Bahkan guys, kita lihat Indonesia tidak membuka kedutaan di Israel sebagai tanda solidaritas dengan perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan diri dari cengkeraman iaitu Israel itu. Dan jika kita lihat sendiri dari segi kekuatan militer, Indonesia secara global lebih unggul daripada Israel, dan menurut Global Firepower, Indonesia berada di peringkat yang ke-13 dalam kekuatan militer dari 145 negara yang lain ya. Dan sedangkan kita tahu Israel berada di peringkat yang ke-18 dengan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia. Kerana itu, jika terjadi konflik dengan Israel, Indonesia dapat melibatkan kapal perang, kapal selam dan kapal angkut untuk mengangkut pasukan dan peralatan militer ke wilayah dekat Israel. Namun kita tahu ya guys, perlu diingat bahawa perang bukan hanya tentang kekuatan militer, melainkan juga strategi. Jadi Israel mungkin mendapatkan dukungan dari aliansi NATO meskipun tidak secara rasmi tergabung dalam aliansi tersebut. Dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk mendapat dukungan daripada negara-negara Muslim yang lainnya. Jadi guys, ini adalah pandangan sendiri daripada saya. Indonesia memiliki semangat perjuangan dan persatuan rakyat yang kuat dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Dan kita tahu Indonesia ataupun rakyat Indonesia sendiri, pasti Indonesia tidak akan mendiam diri dan pasti rakyat Indonesia akan bangun untuk memperjuangkan Indonesia demi untuk mempertahankan negara Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian sendiri jika benarlah terjadi jika Indonesia mengerahkan kekuatan alutsista dan militer menyerang Israel? Apakah yang akan terjadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.